Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Noli Me Tangere. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Istilah Noli Me Tangere sudah cukup terkenal dalam kekristenan. Istilah ini juga sudah banyak diabadikan di dalam dunia seni dan sastra. Misalnya, lukisan-lukisan yang dibuat oleh para pelukis abad ke-16 seperti Antonio de Correggio, Hans Holbein the Younger, Fra Bartolomeo, dan Titian. Lukisan-lukisan mereka ini diberi judul Noli Me Tangere. Demikian juga dengan Jose Rizal, seorang pahlawan nasional Filipina abad ke-19, menulis novel berjudul Noli Me Tangere untuk melawan ketidakadilan penjajahan Spanyol di negaranya. Apa sebenarnya arti Noli Me Tangere? Istilah itu adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya "jangan memegang aku". Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena menurut Yohanes pasal 20 ayat 17. Ketika ia mengenali Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, istilah itu berbunyi mimouhapto. Kata-kata dalam bahasa Yunani itu sebenarnya lebih baik bila diterjemahkan dengan "berhentilah bergantung kepadaku terus-menerus". Ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, murid-muridnya sangat bersedih sebab mereka belum mengerti maksud kedatangannya ke dunia ini, yakni untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Mereka tidak sadar bahwa ia akan bangkit pada harinya ketiga, seperti yang telah berulang kali dikatakannya. Itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Maria Magdalena mengenalinya, ia sangat senang. Ia ingin memeluk Tuhan Yesus, merangkulnya sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang setia menyertai selama pelayanannya di bumi ini. Jadi ia sangat bahagia ketika tahu bahwa gurunya tersebut sudah bangkit dari kematian dan berusaha untuk merangkulnya. Namun Tuhan Yesus melarangnya. Sebenarnya yang ia larang bukanlah sekadar menyentuh fisiknya, sebab ia juga tidak melarang beberapa perempuan yang menyentuh kakinya. Bahkan menyuruh Thomas untuk menyentuh lambung dan tangannya. Tetapi maksudnya adalah bahwa Maria tidak boleh terus-menerus bergantung kepadanya. Mengapa? Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nanti jika ia sudah pergi kepada Bapaknya, maka Maria boleh kembali memegangnya, menggantungkan hidupnya kepadanya, seperti yang dilakukannya selama ini. Tetapi dengan cara yang baru, yakni secara rohani melalui iman. Hubungan mereka sekarang sudah baru, sebab Tuhan Yesus sudah memakai tubuh kemuliaan. Ia sudah bangkit dan segera akan kembali kepada Bapaknya. Saat ini Tuhan Yesus tidak bersama kita secara fisik. Ia sudah kembali ke tempat asalnya di sorga. Namun kita tetap bisa memegangnya secara rohani, bergantung terus-menerus kepadanya lewat doa dan iman kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, aku bersyukur mempunyai Yesus di dalam hidupku, tempat aku terus-menerus menggantungkan kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ajaiblah terbenamnya mentari, ajaiblah fajar merekam, tapi yang lebih menggetarkan hati, keajaiban kasih Allah yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. Yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. Ajaiblah bunga di musim semi, ajaiblah Bima Sakti, tapi yang lebih menggetarkan hati, keajaiban kuasa Allah yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. Yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku.